Assalamualaikum wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menerangkan 2 modul, yaitu tentang motivasi dan persepsi. Jadi minggu depan kita akan full bahas tentang apa namanya, tugas 1. Jadi ini kan kemarin sudah kita bahas toh, perilaku konsumen itu bidang ilmu yang dia gak hanya dari satu disiplin ilmu aja, tapi dari berbagai macam. Kayak misalnya apa aja? Perilaku konsumen itu dari berbagai macam disiplin ilmu. Itu apa aja? Ada yang masih ingat gak? Terus selain sosiologi, psikologi, terus antropologi kan iya. Nah, untuk modul 2 ini kita akan bahas tentang motivasi dan persepsi. Kira-kira motivasi dan persepsi ini dari disiplin ilmu apa ya? Ada yang tahu? Kita bahas tentang motivasi dan persepsi. Ya, dari sisi psikologi. Sekarang saya tanya, motivasinya mbak-mbak sama mas-mas buat kuliah di UT apa? Dapat ilmu, amin, biar pintar, dapat ilmu barokah. Terus yang lain, mencari jodoh. Oke, ini saya tidak bermaksud untuk menohok siapapun, hanya bertanya. Cinta. Banyak bercanda. Oke. Ya sudah. Mari kita lanjutkan saja. Pokoknya malam ini tidak ada pertengkaran rumah tangga di kelas ini, oke? Jadi yang pertama saya lanjutkan ya. Maaf, itu hanya intermezzo tadi. Cari terobosan baru buat iya, itu bisa. Kan kita ini jadi lebih ke teoritis, bisa nanti dipraktekkan. Kalau mbak-mbak mas-mas mau bikin usaha, bisa. Jadi lebih ada gambaran harus apa yang dilakukan. Nah, ini tentang motivasi. Hakikat dari motivasi menurut Sifman dan Kanu itu tenaga dorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak. Nah, kayak tadi misalnya mbak-mbak sama mas-mas kenapa kok kuliah di UT? Karena ingin dapat ilmu, ya kan. Jadi dalam diri kita itu kita pingin, oh aku pingin nambah pengetahuan, gimana caranya ya, ini mumpung ada kesempatan UT buka di Taiwan, makanya mbak-mbak sama mas-mas daftar di sini toh, seperti itu. Jadi kayak juga misalnya pas haus kan pasti butuh minum, jadi gimana caranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak apa-apa mbak. Karena haus, apa yang harus dilakukan supaya nggak haus? Kan minum. Nah, karena minum misalnya pas nggak bawa botol minum atau pas nggak punya air minum, gimana ya, misalnya beli di 7-Eleven atau di Family Mart atau di manapun, seperti itu. Jadi motivasi itu tenaga dorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak. Nah, ini di sini bagannya
bisa dilihat ya di modul kalau misalnya nggak kelihatan. Jadi kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi, kayak tadi misalnya karena kita merasa mungkin ilmunya yang kita punya masih kurang, kan ilmu kan bisa dituntut setinggi-tingginya toh dimanapun. Nah karena misalnya kurang, makanya pengen banget dapat ilmu yang baru, ilmu yang lebih. Atau misalnya tadi pengen punya bisnis tapi nggak tahu dari mana mulainya, gimana cara-caranya. Nah supaya bisa ada pengetahuan tentang itu, makanya daftar ke sini kayak gitu. Jadi itu kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi, itu akan bukan tekanan ke kita. Gimana sih untuk bisa memenuhi kebutuhan ini, gimana caranya. Nah terus karena ada tekanan, dorongan. Nah bisa sudah ada dorongan itu tadi, itu akan berpengaruh terhadap perilaku kita, karena tadi sudah ada dorongan untuk belajar atau untuk mencari ilmu, akhirnya daftar ke UT seperti itu. Terus tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya apa? Yaitu tadi kebutuhan akan ilmu pengetahuan. Terus habis itu kalau sudah belajar, sudah dapat sarjana, mungkin tekanan akan berkurang. Kan sudah selesai sarjana, tiba-tiba misalnya Mbak sama Mas ketemu siapa teman yang misalnya sedang ngambil S2. Wah, aku kok masih S1 misalnya seperti itu, terus pengen belajar lagi. Nah itu tekanan akan timbul kembali. Jadi setelah kita misalnya sudah bisa memenuhi kebutuhan kita, kan biasanya tekanan agak berkurang kan. Nah itu kalau misalnya ada pemicunya lagi, tekanan akan timbul lagi. Ini siapa yang tidak di mute ya, mic-nya tolong di mute. Paham ya mbak, mas, ada yang mau ditanyakan? Pokoknya caranya memahami dan mempelajari mata kuliah perilaku konsumen itu kembalikan sendiri ke diri mbak sama mas masing-masing. Kira-kira seperti itu apa enggak? Kan kalau dikembalikan ke diri masing-masing lebih gampang nanti mencernanya, memahaminya. Oke. Nah ini peranan dari motivasi, membangkitkan perilaku konsumen atau mengaktifkan energi diri sendiri sehingga dapat digunakan untuk aktivitas mental dan fisik. Ya itu tadi kan karena dorongan kita untuk melakukan sesuatu, untuk misalnya kita sebagai konsumen untuk membeli sesuatu kan, karena misalnya rambutnya sudah nggak rapi, mau dipotong. Jadi gimana caranya supaya rapi? Kalau bisa motong sendiri ya potong sendiri, kalau misalnya enggak ya datang ke salon gitu. Terus habis itu mengarahkan perilaku konsumen itu mendefinisikan kebutuhan dasar kan masih ingat kan proses pengambilan keputusan konsumen itu sudah kita bahas belum ya minggu lalu, kayaknya sudah deh. Masih ingat toh proses pengambilan keputusan itu kan, jadi kita supaya kita tahu kita mau ngapain kan kita harus tahu kita butuhnya apa ya toh kan. Mungkin kalau misalnya kita melakukan sesuatu tapi kita sebenarnya nggak tahu ngapain, itu biasanya lebih spontan, tapi mostly apa yang kita lakukan itu karena kita memang butuh hal tersebut. Kan hampir semua kegiatan kita sehari-hari pasti ada tujuannya, ada kita kenapa sih kok kita ngelakuin ini, karena kita misalnya untuk memenuhi hal tersebut gitu. Jadi kan habis kita tahu kita butuhnya apa, tujuannya diidentifikasi itu tadi. Sudah tahu butuh akan ilmu, tujuannya mendapatkan ilmu lebih kayak gitu. Terus mempengaruhi kriteria pilihan. Nah alternatifnya kan banyak macam-macam. Dari situ saya sudah banyak. Terus ada faktor-faktor pengaruh, nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Biasanya pengaruh itu dari dalam diri sama dari orang lain. Mbak sama mas termasuk golongan orang yang gampang dipengaruhi orang lain atau enggak? Atau kalau misalnya mau ngapa-ngapain ngambil keputusan sendiri, atau lebih harus tanya orang lain dan membutuhkan membutuhkan opini orang lain sehingga menguatkan mbak, oh ya aku harus gini, aku harus gitu. Emang tergantung